Saya coba sedaya upaya saya untuk menghiburkan dan berbagi tips-tips yang aku ada. Jadi kadang-kadang tips ini kalau kita tersalah guna pun boleh membinasakan kita punya channel diri sendiri. Tapi kalau kita guna dia dengan cara yang betul, dia boleh membawa kita ke tahap kejayaan yang lebih baik ini macam. Halo teman-teman, assalamualaikum semua. Semoga kalian semua di luar sana sehat. Saya juga sehat dan syukur alhamdulillah. Kita masih lagi bertemu di video rekaman aku kali ini. Oke teman-teman, hari ini saya ingin buat satu perkongsian untuk bagaimana kita agar kita punya video dalam YouTube itu tidak sepi. Jadi sebenarnya tips ini saya dapat daripada kawan-kawan yang sudah jauh lebih berkembang di dalam dunia YouTube ini. Oke, hari ini saya buat satu perkongsian dan saya sudah tes. Coba dengan tips ini, dengan hanya menggunakan telepon ini saja, handphone ini saja. Sebab ini adalah serba guna untuk semua YouTuber. Dengan bermodalkan satu telepon saja, kalau ada rezeki kita boleh pergi jauh dan kita akan mendapat sebuah ganjaran daripada YouTube. Jadi tanpa membuang masa, saya bagi tips ini bagaimana kita untuk menambahkan watch time, view, dan tontonan lah maksud saya. Pertama, kita kena buat kita punya tajuk video itu thumbnail lah, sangat menarik, yang orang boleh tertanya-tanya dan pasti ini yang rahasianya ini. Bila saya sudah masuk dalam YouTube macam ini, sudah tentu kita akan tengok di bahagian bawah ini. Habis kalau kita tengok di bahagian atas sudah tiada kan. Jadi kita sudah tentu semua YouTuber akan tengok mesti scroll pergi bawah sini. Jadi dia akan tengok pada bahagian muka depan nih. Setiap video yang mempunyai thumbnail daripada muka depan nih, pertama kunci dia daripada kita punya tajuk utama. Apa kita punya tajuk utama sebenarnya? Jadi salah satu contoh, tajuk itu sangat penting untuk membawa kita punya video yang lebih menarik perhatian tontonan semua. Jadi terutama kalau macam salah satu contoh ya, macam tajuk ini, biarlah tajuk itu macam sesuatu yang luar biasa, yang tajuk yang mempunyai kata singkat yang macam contoh kita ambil satu gambaran parit, tapi kita gambar parit itu kita ambil sebagai satu muka depan tajuk utama. Kita kena buat satu macam ayat situ kalau boleh. Jangan tengok parit ini kecil, tapi tengok pada hasilnya. Salah satu contoh. Jadi mesti orang tanya, parit tidak masuk akal, sudah tentu tidak ikan kan. Jadi kalau macam kita buat tengok pada hasil, mesti orang mau akan tekan dan masuk tengok mengetahui apa hasil tersebut yang kita buat gambaran tersebut tuh. Dan salah satu contoh itulah cara untuk kita menambah kita punya view tontonan. Jadi yang keduanya, yang penting apa yang kita buat daripada segi tajuk kita punya video itu ada dalam kandungan video kita itu. Itu yang penting itu. Kalau boleh tajuk tuh mesti ada dalam kandungan video tersebut. Tidak pun panjang, sekurang-kurang dia ada di dalam kandungan kita punya video lah maksud saya. Jadi itu salah satu juga tips yang sangat berguna kepada YouTuber pemula. Macam saya pun YouTuber pemula juga, cuma kita berkongsi untuk kita sama-sama ke puncak kejayaan. Jadi ini salah satu mendorong saya sehingga ke tahap ini, dan syukur alhamdulillah lah apa yang saya belajar daripada YouTuber yang sudah legend, yang terduluan daripada saya dan sudah menerima USD yang sangat lumayan daripada YouTube, dan dari situlah hasilnya. Dan inilah apa yang saya boleh kongsi di sini adalah untuk kita
biar sama-sama maju jaya dalam bidang seorang YouTuber. Jadi kalau boleh konten kita itu berlandaskan kita punya kepakaran sendiri, itu cara kita untuk melayan kita punya hobi, pembawaan diri sendiri itu sangat penting. Jadi mungkin kita ini bukan artis, lainlah kalau kita artis kan. Kalau artis ini diupload apa sajalah, sudah tentu orang akan tengok sebab dia sudah artis. Jadi kalau macam kita, macam saya lah, saya selaku pemandu lori saja, ini steering dia nih. Jadi orang biasa, jadi bagi saya kena berpikir lebih jauh dan macam mana saya untuk menarik tontonan semua supaya agar kawan-kawan itu akan boleh menonton video saya. Tidak pun semua itu suka, tapi saya coba sedaya upaya saya untuk menghiburkan dan berbagi tips-tips yang aku ada. Jadi kadang-kadang tips ini kalau kita tersalahguna pun boleh membinasakan kita punya channel diri sendiri. Tapi kalau kita guna dia dengan cara yang betul, dia boleh membawa kita ke tahap kejayaan yang lebih baik ini macam. Jadi terima kasih yang sudah support dengan Bosco Channel. Jadi tidak dibayar subscribe ini. Kalau boleh kita akan terus bersama berganding bahu dalam dunia YouTuber ini dan saling membantu pada YouTuber pemula. Dan inilah cara saya. Kalau niat kita itu baik, sudah tentu balasan dia pun baik. Jadi kita kalau bagi saya lah, saya kena menghormati semua kawan. Saya tidak pilih kau bangsa apa, kau agama apa, kau suku mana, kau daripada mana. Saya tidak pilih. Yang penting orang itu jujur, tidak selalu buat spam. Ini yang bahaya guys. Selalu buat spam. Selalu saya nampak saya punya message, komen, view, saya tengok spam, tengok spam. Aduh sayang. Biarpun kita tengok macam contoh kalau durasi video tersebut tuh lebih daripada 5 menit pun kita view, tapi kalau macam kita meletakkan spam, sia-sia guys, tidak guna. Jadi berarti kita rugi daripada segi pertama kita punya kuota internet, salah satu contoh. Lagi yang keduanya kita rugi masa untuk kita contoh ambil masa 5 menit kan. 5 menit tuh kalau kita guna untuk ke sudut yang lain kan lebih berbaloi. Jadi berarti kalau kita macam niat kita itu jujur, 5 menit tuh sangat bernilai guys. Jadi semoga pada yang menonton video ini, semoga kita diberi rezeki yang bagus dalam segi berkonten. Dan salam jumpa lagi di lain video saya akan datang. Dan sudah tentu saya akan terus support biar sampai jadi.